Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tak henti-hentinya senantiasa masih memberikan kita kesempatan, masih mempergunakan kita dalam hal-hal yang baik. Ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri bersama. Jadi kita senantiasa dianjurkan untuk selalu menjadi diri yang lebih baik lagi, tanpa kita merasa diri kita yang paling baik. Jadi menjadi diri lebih baik lagi itu sangat dianjurkan. Bahkan kita wajib menghindari hal-hal yang bersifat haram. Tetapi kita jangan sampai merasa diri yang paling baik daripada orang lain. Terakhir kita membahas hal-hal yang bersangkutan dengan hukum orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib. Jadi kita di samping wajib mengerjakan hal-hal yang sifatnya wajib diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah, kita juga wajib untuk menegur kalau itu sesuatu yang keluar daripada tata caranya, atau orang tadi meninggalkan sesuatu yang wajib. Terlebih lagi orang-orang yang masih ada di dalam riayah kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Paling minimal kita membenci akan kemaksiatan tersebut. Wa yajibu tarku jami'il muharramat wa nahyu murtakibiha wa man'u qahran minha in qadara alaihi wa illa wajaba alaihi inkar. Kalau kita tadi tidak bisa atau tidak ada pilihan lain selain hanya mengingkari di dalam hati, kita tidak mampu mengubah kemaksiatan tersebut. Mengubah dalam artian tidak membuat kerusakan yang lebih luas. Bisa saja merubah, cuman akan berdampak misalnya akibat yang lebih luas. Tiba-tiba merusak maksiatan, akhirnya orang berpandangan yang tidak baik kepada Islam dan lain sebagainya. Itu membawa kemudaratan yang lebih besar lagi. Maka setiap ra'in mas'ulun, bukan ranah orang-orang biasa untuk
melihat kemaksiatan yang sudah resmi, misalnya seperti ya di mana mungkin bagian tahu sebenarnya ya sudah tahu itu salah ya Pak, tapi masih dijamin, masih difasilitasi dan yang sudah lebih dekat. Kita tidak mampu untuk mengubah secara langsung. Paling tidak kita mengingkari hal tersebut, ataupun misalnya orang-orang yang di sekitar kita tidak mampu, dalam artian iman kita lemah, maka hal selanjutnya kita harus mufaraqatu mawdu'il maksiat. Jadi di samping kita membenci kemungkaran tersebut, kemudian kita menghindar sebisa mungkin dari tempat kemaksiatan tersebut. Jikalau kita tidak bisa menegur pelaku kemaksiatan, yang pertama tadi kita wajib mengingkari. Kemudian yang kedua, kita menjauh dari tempat maksiat tersebut. Contoh gampangnya saja, ada orang membicarakan keburukan orang lain, ya, itu sudah jelas maksiat ya. Kalau kita tidak mampu, karena lemahnya iman kita di situ, kita tidak mampu untuk menegurnya, maka kita mengingkari. Kalau sudah mengingkari, kita lebih baik menjauh dari tempat tersebut. Dululah panggil, dululah. Karena kalau sudah habis pembahasan itu sana kemari ya lah, maka kita mufaraqatu mawdu'il maksiyah, menghindari dari tempat kemaksiatan tersebut. Menghindari tempat kemaksiatan itu, karena tadi takut kita bisa terikut, takut kita bisa melakukan kemaksiatan itu. Karena orang yang senantiasa duduk sama-sama itu dia akan menjadi salah satu dari keduanya. Ya, namun yang tanda A, umpat yang ke B, umpat yang A, kekuatan aja lagi. Jadi kalau kita tidak mampu, kita tidak bisa untuk menegurnya, kita tidak bisa melarangnya dari kemungkaran, maka kita hindari hal tersebut. Bukan berarti kita menjauh, tidak, karena kondisi keimanan kita yang tidak mampu, maka sebaliknya kita menjauh. Menjauh bukan berarti membenci pelakunya, tetapi kita menyatakan dalam gerak tubuh kita tadi, kalau saya kita tidak suka dengan perilaku tersebut, dengan perbuatan tersebut. Kita wajib ya, majelis riba, ya, majelis riba, majelis namimah, majelis dusta, kita menjauhi akan hal tersebut. Kalau sesuatu yang haram dimakan itu, insya Allah ya kita mungkin mampu, karena jelas haram ya, majelis makan babi misalnya, dan mungkin kita datang ya. Tetapi ketika ada majelis yang membicarakan keburukan orang lain, itu padahal luar biasa juga berbahayanya. Bahkan ulama ada yang mengatakan termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ada ancamannya.
di dalam Al-Qur'an. Wal haramu ma tawa'adallahu murtakibahu bil iqabi wa wa'ada tarikahu bis sawabi. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita apa itu dalam definisi haram, sesuatu yang tidak boleh menurut kacamata syariat. Itu adalah sesuatu yang mana Allah mengancam. Nah, Allah mengancam siapa? Pelakunya, menjanjikan janji yang buruk terhadap pelakunya dengan siksa. Kemudian Allah menjanjikan sesuatu yang baik kepada orang yang meninggalkannya. Bahwa ada tarikahu bitawab, dan menjanjikan orang yang meninggalkan kemaksiatan tadi dengan pahala. Tetapi di sini ada penjelasan yang lain, bahwasanya meninggalkan hal tersebut tadi memang karena imtithalan, memang semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru mendapatkan pahala. Nah, kenapa diambil tidak? Kawan yang itu ada barang bagus tuh ada bilang saya dorong lagi, berarti kan bukan takut karena Allah ya lah. Ada yang seperti itu. Nah, berarti dia meninggalkan hal tersebut bukan karena takut kepada Allah. Nah, udah ambil aja lah, masih ada orangnya aja, santai dulu. Nah, sekali deburin yang anak ambil tadi, wah deburin aku. Dia meninggalkan sifat-sifat. Secara zahir orang tadi meninggalkan kemaksiatan tersebut, tetapi bukan atas dasar imtithal awamirillah, bukan atas dasar menjalankan perintah Allah, sehingga itu tidak mendapatkan pahala. Atau misalnya karena supan masih banyak orang dan lain sebagainya. Makanya ada penjelasan tadi bahwa ada tarikahu bitawab itu kalau dia imtithal, sifatnya hanya imtithal awamirillah, menjalankan perintah Allah. Memang ingat menjalankan perintah Allah. Pada minuman karena habis duitnya, meninggalkan karena habis duitnya, bukan karena sudah gini kadang takut Tuhan, kan beda lagi ya. Jadi seseorang yang meninggalkan haram tadi, kapan dia mendapatkan pahala? Ketika dia memang imtithal awamirillah, semata-mata menjalankan perintah Allah, semata-mata takut atas ancaman yang akan didapatkan nanti di akhirat. Tetapi yang harus kita tanamkan juga di dalam hati kita secara tepat, bahwasanya memang sifat atau sesuatu yang haram tadi mendatangkan murka Allah bagi si pelakunya. Tapi bukan berarti orang yang melakukan kemaksiatan itu langsung kita cap sebagai orang yang kotor. Memang orang tersebut melanggar perintah Allah, tapi jangan sampai kita menghinakan orang yang berbuat maksiat. Maka tadi sudah diketahui kalau haram itu pasti dapat ancaman. Maka jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimanapun seseorang pelaku kemaksiatan selagi tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, itu masih dalam kategori beriman. Dan ketika beriman maka haram, harga dirinya haram. Maksudnya apa? Kalau boleh disambati ya,
harga dirinya haram, hartanya haram, jiwanya haram. Ini karena nggak bisa dikit lagi salah, sambatnya langsung harga diri orang hancur. Nah, kita lebih baik mengintrospeksi diri kita sendiri. Dan Allah menyiksa seorang pendosa itu dengan adilnya Allah. Kemudian Allah memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang taat, itu semata-mata anugerah dari Allah, fadlan minallah. Kalau menggunakan timbal balik dari ibadah kita, maka tidak ada apa-apa. Satu mata yang diberikan oleh Allah, tangan yang bisa digerakkan, kaki yang bisa digerakkan, tidak dapat menyamai ibadah tadi. Ibadah kita tidak dapat menyamai nikmat yang Allah berikan, bagaimanapun caranya. Maka kita hanya diperintahkan untuk bersyukur. Adapun sesuatu yang haram, walaupun sudah ada ancaman yang Allah berikan, tetapi bisa jadi Allah tidak menyiksa orang tersebut di akhirat. Ya. Bisa jadi Allah tidak menyiksa orang tersebut di akhirat. Kenapa? Karena itu kan sesuatu yang sifatnya jaiz. Terserah Allah lah yang terancam. Tetapi Allah tidak akan mengingkari janji. Innallaha la yukhlifu mi'ad, tidak mengingkari janji, tidak berkhianat dengan janji. Tetapi kalau ancaman buruk, kemungkinan bisa diampuni dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disiksanya seorang pendosa dengan adilnya Allah, diampuninya seorang pendosa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Insyaallah minggu depan itu masuk di dalam pembahasan fikihnya. Nah, di tauhidnya kita sudah habis. Hal-hal umum yang bersifat wajib terhadap mukallaf juga sudah habis. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah untuk senantiasa berbuat kebaikan. Amin. Ya rabbal alamin. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma bihi salatu shalihah syekhina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu